sebuah benda yang dimaksudkan adalah benda gaib, maka itu pidana. Itu nggak boleh sembarangan ya, diperjualbelikan, disebarluaskan, jimat ya kan, untuk keperluan pelet kah, untuk keperluan kebal dan lain sebagainya, diatur di dalam pasal. Santet, pelet dan mengubah. Ada beberapa orang yang tidak percaya. Sebenarnya bagaimana sih kita sebagai muslim memandang hal itu? Pertama dari dulu santet. Jadi perihal daripada santet itu sebetulnya ada. Namun dengan keberadaan santet, telu, dan sihir dan lain sebagainya itu tidak memaksakan orang untuk percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena percaya atau tidaknya dengan ilmu santet itu tidak merusak daripada akidah seseorang. Yang percaya silahkan, tapi jangan sampai dia itu menjadi syirik ya. Jangan sampai dia nantinya akan berbuat dosa musyrik. Itu bagi yang percaya. Dan kemudian yang kedua, yang tidak percaya, nah itu cukup untuk dirinya sendiri, tidak perlu untuk artinya menjustifikasi orang lain buruk, tidak perlu untuk merendahkan orang lain. Jadi pada intinya sebetulnya santet itu ada. Nah, ini kalau di dalam wirid ya, di dalam amalan-amalan di dalam Islam itu ada yang dikenal dengan hizib syatid. Nah, syatid itu artinya celaka. Jadi ada sebuah wirid yang dinamakan hizib syatid ya, yang mungkin santet itu diadopsi dari bahasa itu. Hanya metodenya aja yang berbeda. Nah, seperti halnya hizib syatid itu digunakan untuk berdoa. Apa yang didoakan? Bagi orang-orang yang memang dizolimi boleh saja dia berdoa ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang zolim ini diberikan daripada celaka kalau memang sudah tidak bisa bertobat, daripada nantinya dia berbuat mudarat ya gitu. Jadi santet itu memang ada, hanya bahasanya ini yang berbeda-beda. Kalau di Arab itu namanya syatid tuh gitu. Tapi kan santet yang kita tahu di sekarang ini adalah jika kita carikan seseorang pergi ke dukun, minta orang itu disangkai, mutlak bagi orang yang meminta santet kepada dukun adalah musyrik hukumnya. Kenapa dikatakan man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad? Dia kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bagi siapa saja yang datang ke dukun, datang ke tukang ramal ya, apalagi meminta santet, itu sudah tidak benar. Kecuali yang dia datangi adalah ulama. Ketika dia dizolimi, dia datang kepada ulama meminta agar didoakan oleh ulama bagaimana jalan terbaiknya, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dalam hal ini sihir memang lebih bertendensi pada ilmu yang negatif, atau yang sering kita kenal adalah ilmu hitam. Namun sejatinya apabila itu doa, nggak bisa disamakan dengan sihir. Nah, doa itu adalah sesuatu usaha dari kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan pertolongan kepada orang yang berdoa kepadanya. Sekali lagi, bagi orang yang tidak percaya santet itu berarti hukumnya tidak apa-apa. Hukumnya tidak apa-apa karena itu tidak merusak daripada akidah. Kalau soal pelet, apa sih? Bagaimana bisa melihat soal pelet sendiri? Nah, pelet itu memang dari masing-masing daerah beda penyebutannya. Cuman yang lazim, yang banyak sudah diketahui oleh orang banyak adalah pelet atau pengasihan, kan gitu ya. Di dalam bahasa Arab, pelet itu disebut dengan mahabbah. Ya, mahabbah, agar seseorang disenangi oleh orang lain. Agar tatkala seseorang berkomunikasi dengan orang lain tuh ya seperti halnya dia berpidato ya, kemudian dia berbicara di depan orang banyak ya, itu ada mahabbah juga. Mahabbah apa? Agar audiens itu melihat dia itu senang, kagum ya, itu ada doa-doa itu mahabbah. Nah, kemudian apabila ada seseorang yang dia buka usaha, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan amalan mahabbah, ini biasanya amalan mahabbah diajarkan di dalam perguruan ataupun majelis-majelis ilmu hikmah. Nah, orang-orang ahli hikmah ini sudah sangat paham apa yang dimaksud dengan mahabbah. Namun kalau pelet
biasanya dalam tanda kutip negatif itu pasti dia datang ke dukun. Lagi-lagi yang meminta kepada dukun apapun dia, nih oknum nih ya, oknum dukun apapun dia permintaannya, maka itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Gitu. Seperti apa sih itu? Apa cara mahabbah itu selalu? Ya, mahabbah itu adalah doa kepada Allah. Itu doa saja. Doa kepada Allah Ta'ala. Kita harus perlu ketahui bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah akan memberikan daripada sifat Rahman dan Rahimnya kepada siapapun orang yang meminta. Salah satunya adalah agar orang tersebut disukai oleh orang, ya, dicintai oleh orang. Sah-sah saja untuk meminta itu. Nah, itu ada amalan mahabbah. Sekali lagi, amalan mahabbah ini adalah suatu wirid, ya, zikir ataupun doa yang memang perlu diijazahkan dengan guru yang memberikannya. Jadi nggak sembarangan orang tuh. Ada kitab-kitab rujukan, salah satunya kitab Syamsul Ma'arif Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, ya. Nah, saya juga ini mohon maaf nih, banyak ustadz yang berpendapat bahwa kitab Syamsul Ma'arif itu adalah kitab sihir. Nah, saya sampaikan di sini ya, bahwa siapapun orangnya yang mengatakan daripada kitab Syamsul Ma'arif itu adalah kitab sihir, maka orang tersebut adalah orang yang belum belajar lebih jauh lagi tentang kitab Syamsul Ma'arif. Ini jangan main-main. Kitab Syamsul Ma'arif itu adalah pegangan daripada kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Di dalamnya banyak zikir-zikir, sholawat-sholawat, ya. Boleh ditanya lagi daripada anggota MUI yang sudah memberikan pendapatnya terhadap kitab Syamsul Ma'arif. Ada doa mahabbah di situ. Ya, dijelaskan bagaimana doa mahabbah. Salah satunya kitab tersebut. Kan ada juga nih, pelet tuh lewat jimat, ada jimat buat ngasih atau dia semakin orang. Ya. Nah, ini orang yang meminta daripada pelet dengan bantuan daripada jimat atau barang bertuah, benda yang dimaksudkan adalah benda gaib, maka itu pidana. Itu nggak boleh sembarangan ya, diperjualbelikan, disebarluaskan jimat, ya kan, untuk keperluan pelet kah, untuk keperluan kebal dan lain sebagainya, diatur di dalam pasal 546 KUH pidana, yang ancaman hukumannya adalah pidana kurungan 3 bulan kurang lebih. Ya, itu jadi pidana tuh, boleh dicek. Nggak boleh yang namanya memperjualbelikan daripada jimat. Hukum konvensional, hukum negara sudah mengatur hal demikian. Satu. Yang kedua, hukum Islam juga nggak dibenarkan yang namanya jimat dalam tanda kutip di luar daripada wafak, ya. Saya tidak berbicara yang namanya wafak. Kalau wafak ada pembahasan khusus tertentu nih. Tapi kalau ini seperti halnya bulu perindu, kemudian ada cincin yang dianggap keramat dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan di dalam pasal 546 KUH pidana. Oh, itu ada pasalnya. Nah, ini kan nantinya kan ada rancangan undang-undang tentang pasal santet, di mana penerapan daripada pasal santet tersebut adalah orang yang dapat mengakui atau mengklaim dirinya bisa menyantet, ya. Nah, itu bisa dipidana ya dengan pasal santet tersebut, bukan objeknya. Jadi bukan ketika orang telah terkena santet kemudian itu yang dijadikan bahan penelitian pasal santet, enggak. Pasal santet itu adalah siapapun orang yang mengaku bisa menyantet itu kena pasal santet. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.